Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa, kelas 1A Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang gejala kejiwaan pada manusia normal pada fase pengenalan kognitif. Baiklah, langsung saja ke penjelasan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Gejala kejiwaan pada manusia normal pada fase pengenalan atau kognitif. Macam-macam gejala pengenalan kognitif. Yang pertama, pengamatan dan tanggapan. Yang kedua, ingatan. Yang ketiga, persepsi. Yang keempat, fantasi. Yang kelima, berpikir. Yang keenam, kecerdasan atau intelijensi. 1. Pengamatan. Suatu daya jiwa untuk memasukkan kesan-kesan dari luar melalui atau dengan menggunakan alat indera, yaitu dengan melihat, mendengar, mencium, dan lain-lain, atau proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera, dengan kata lain cara mengenal objek. Proses pengamatan. 1. Stimulus. Sesuatu yang diamati oleh indera. Yang kedua, ada alat indera, yaitu dengan cara penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, otak. Otak itu dengan cara pemrosesan. Proses terjadinya pengamatan ada 3 bagian. Yang pertama, fase fisis. Yang kedua, fase fisiologis. Yang ketiga, fase psikologis. 1. Fase fisis, yaitu perangsang ditangkap oleh indera. Yang kedua, fase fisiologis, yaitu perangsang dibawa saraf sensoris ke sistem susunan saraf pusat. Yang ketiga, fase psikologis, yaitu perangsang sampai pada saraf pusat dan terjadi kesadaran. Ilusi, halusinasi, dan osilasi. Ilusi yaitu penyimpangan sesuatu yang benar-benar ada. Halusinasi yaitu penyimpangan sesuatu yang sama sekali tidak ada. Dan osilasi yaitu beralih-alihnya perhatian atau beroncet-oncetnya perhatian. Tanggapan yaitu sebagai gambaran ingatan dari pengamatan ketika objek yang diamati tidak lagi berada dalam ruangan dalam waktu pengamatan. Tanggapan, pengamatan, tersimpan, gambaran atau kesan-kesan, dihadirkan kembali, tanggapan. Jenis tanggapan. Yang pertama, dari sesuatu yang dilihat, memperoleh tanggapan penglihat atau tanggapan visual. Yang kedua, dari sesuatu yang didengar, memperoleh tanggapan suara atau tanggapan auditif. Yang ketiga, dari sesuatu yang motoris dan lain-lain. 2. Persepsi, yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 3. Ingatan, percakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan yang tertinggal dari pengamatan di dalam diri manusia. Ingatan yaitu ada menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali. Proses mengingat ada 3 macam, yaitu yang pertama, mencamkan atau eye-coding. Mencamkan adalah memasukkan pesan ke dalam ingatan. Yang kedua, menyimpan atau storage, yaitu mempertahankan atau menyimpan informasi yang masuk. Yang ketiga, reproduksi atau retrieval. Reproduksi adalah pengaktifan kembali hal-hal yang dicamkan. Lupa. Pengertian lupa, peristiwa tidak dapat ditimbulkan kembali, informasi-informasi yang telah diterima dan disimpan. Penyebab lupa yang pertama, lupa terjadi karena informasi-informasi terlalu lama disimpan sehingga rusak bahkan hilang. Yang kedua, lupa terjadi karena informasi yang disimpan terlalu. Yang ketiga, tidak pernah digunakan atau diulang. 4. Fantasi. Fantasi adalah yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Macam-macam fantasi, yaitu ada fantasi disadari, ada fantasi tidak disadari, ada fantasi aktif, ada fantasi pasif, ada fantasi mencipta, ada fantasi tuntunan.
Selanjutnya yang kelima, berpikir. Berpikir adalah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Terdapat berbagai masalah tentang berpikir itu sendiri. Bentuk-bentuk berpikir ada 3. Yang pertama, berpikir dengan pengalaman. Yang kedua, berpikir dengan kreatif. Yang ketiga, berpikir dengan rasional. Yang keenam, intelijensi. Intelijensi berarti kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, menemukan pemecahan masalah. Caranya memproses sesuatu hal dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ciri-ciri perbuatan intelijensi. Yang pertama, masalah yang dihadapi merupakan masalah baru. Yang kedua, perbuatan intelijen sifatnya serasi dengan tujuan dan ekonomis. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat diterima masyarakat. Yang keempat, cepat tanggap dan tangkas. Berikutnya, intelijensi tingkat tinggi dan rendah. Tingkat tinggi yaitu sangat cerdas atau jenius, IQ-nya 140 ke atas. Kalau tingkat rendah, mentally atau retarded atau lemah pikiran, itu IQ-nya 50 ke bawah. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai gejala kejiwaan pada manusia normal pada fase pengenalan kognitif. Apabila ada kata kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.